Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan coaching, di mana ini adalah tugas dari modul 2.3 yang pada kesempatan ini kasus pertama yang akan kami bahas. Ibu Noveri sebagai coach dan Ibu Penny sebagai coachee. Kami persilahkan kepada Ibu berdua untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverianti. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Bangkinang. Saya CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Kampar. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Penny. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Delviani, CGP Angkatan 3, Kabupaten Kampar, tempat asal tugas SDN 011 Ganting, Kecamatan Salo. Ya, sedangkan saya sendiri, Ita Konstani, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Kampar. Saya bertugas di SD Negeri 024 Tanah Merah, Kecamatan Siaulu. Baiklah, pada kesempatan ini saya sebagai pengamat akan membacakan sinopsis kasus 1. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Kami persilahkan kepada Ibu Noveri sebagai coach dan Ibu Feni sebagai coachee untuk mempraktekkan kasus 1 ini. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Ita. Silakan Bu Feni, cekidot. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Maaf Bu, tadi kata Santi, Ibu memanggil saya ya Bu. Ada apa ya Bu? Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk Rina. Makasih Bu. Apakah Rina ada pekerjaan yang lain saat ini? Nggak ada Bu. Oh begitu ya. Sebetulnya Ibu memanggil Rina karena Ibu mau ngobrol sebentar sama Rina. Rina maunya kita ngobrolnya di mana nak? Di ruangan ini atau di tempat yang lain? Di pojok baca yang itu aja Bu. Kalau di sini banyak guru Bu, Rina jadi segan. Oke, kalau begitu Rina jalan duluan ya nak. Karena Ibu mau ngurus kertas UH-UH temannya nih, banyak berserakan di atas meja. Nanti pada hilang lagi. Ya Bu, baik Bu. Rina kira-kira tahu nggak kenapa Ibu memanggil Rina? Kenapa ya Bu? Kira-kira Rina ada kesalahan apa ya Bu? Nggak ada kok nak kesalahan Rina. Apa mungkin Rina punya salah mungkin sama teman-teman Rina ya Bu? Nggak juga Rina, itu hanya perasaan Rina saja nak. Jadi kenapa ya Bu panggil Rina? Rina jadi penasaran nih Bu. Aduh, Rina penasaran jadinya. Baiklah, Ibu memanggil Rina sebenarnya karena Rina tuh anak yang hebat, anak Ibu. Bukan karena yang aneh-aneh, nak. Jadi malu nih Rina. Jadi Rina, Ibu tadi dipanggil sama Bapak wakil bagian kesiswaan. Bapak tersebut meminta Ibu untuk memilih satu orang dari murid-murid Ibu untuk mengikuti lomba bahasa Inggris.
Nah, setelah Ibu pikir-pikir, Rina itu cocok deh untuk ikut dalam perlombaan tersebut. Jadi maksudnya Ibu meminta Rina untuk ikut lomba itu, Bu? Iya, mantap Rina. Jadi, Ibu meminta Rina untuk menjumpai Ibu. Sebenarnya, ya untuk itu, Nak. Ibu menunjuk Rina mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Bagaimana? Apakah Rina berminat? Bagaimana ya, Bu? Ibu menawarkan Rina karena Ibu melihat Rina itu punya bakat. Kemudian Rina juga punya potensi, Nak. Bagaimana? Ayo dipikir-pikir dulu nih. Sebenarnya saya sih, Bu, takut, Bu. Takut? Apa yang membuat Rina takut, Nak? Rina itu takut nanti kalau ikut lomba itu Rina nggak bisa menang, Bu. Oh, itu yang membuat Rina takut. Sekarang Rina nggak usah dulu mikir menang atau kalah. Karena jika Rina sudah tampil sebagai utusan sekolah, itu sudah sebuah kemenangan loh, Nak. Kemenangan yang sangat luar biasa. Emangnya lombanya itu diadakan di mana ya, Bu? Oh, lombanya ditempatkan di dinas anak Ibu. Kalau kayak gitu tuh, kalau di dinas itu tingkat apa tuh ya, Bu? Oh, kalau di dinas biasanya itu untuk tingkat kabupaten, Rina. Kan berarti dari sekolah yang jauh-jauh tuh, Bu. Ah iya, mantap. Jadi nanti dari sekolah setiap kecamatan berlomba di dinas karena ini di tingkat kabupaten. Ayo, bagaimana? Gimana ya, Bu? Nah, sekarang yang membuat Rina bimbang itu apa? Silahkan ceritakan sama Ibu. Siapa tahu nanti Ibu bisa sama-sama mencari solusinya dengan Rina. Gini, Bu. Rina itu rasanya itu kurang mampu, Bu, berbicara pakai bahasa Inggris. Nah, kalau itu masalahnya, menurut Rina, kalau Ibu kasih rentang antara 1 sampai 10, kira-kira menurut Rina, kemampuan Rina berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris itu di skala berapa, Nak? Berapa ya? Kayaknya 8 kayaknya, Bu. Nah, itu dia. Berarti Ibu kan nggak salah pilih nih Rina ya. Karena Rina merasa dan Ibu juga merasa Rina itu sudah punya kemampuan di skala 8. Mungkin Rina hanya perlu banyak latihan aja lagi, Nak. Nah, apa lagi kira-kira menurut Rina kemampuan yang Rina miliki untuk mengikuti kegiatan lomba ini, Nak? Dulu Rina pernah kok, Bu, ikut lomba pidato. Wow, Ibu semakin kagum nih sama Rina. Kalau Ibu boleh tahu, Rina dulu ikut lomba pidato apa, Nak? Waktu itu Rina ikutnya lomba pidato, cuman bukan pidato bahasa Inggris. Waktu itu Rina ikut lomba pidato bahasa Indonesia, Bu. Lombanya pada tingkat apa, Nak? Di tingkat kecamatan, Bu. Itu kami itu ngadain lombanya itu di depan kantor camat, Bu. Oh iya, benar itu anak Ibu. Kalau di depan kantor camat biasanya itu lombanya tingkat kecamatan. Kalau Ibu boleh tahu nih, dulu Rina itu ikut lombanya sewaktu masih di SD atau sudah SMP ini juga, Nak? Waktu itu Rina kelas 6 SD, Bu. Wow, hebat. Bagaimana hasilnya, Nak? Dari 25 kami yang ikut ya, Bu. Rina tuh dapat peringkat 5. Oh, keren sekali. Nah, sekarang apakah Rina sudah merasa yakin nih atau punya modal lain nih untuk ikut lomba tersebut? Kayaknya Rina sih, Bu, udah
Ada sih modal-modal dikit untuk percaya diri, tapi kayaknya Rina nih masih ada juga lagi yang diraguin Ibu. Apa itu kalau Ibu boleh tahu? Takutnya tuh Rina tuh nanti nggak bagus pengucapan bahasa Inggrisnya, itu Bu. Oh, begitu. Menurut Rina, pengucapan kosakata dalam bahasa Inggris itu supaya kita lancar dan bagus, apa yang harus kita lakukan, Nak? Biasanya sih kalau Rina tuh kalau di kelas supaya kalau gurunya suruh baca-baca itu nanti suruh maju ke depan supaya lancar. Rina itu seringnya baca terus berulang kali Bu. Nanti tuh bisa lancar tuh Bu. Mantap. Nah, sekarang mau nggak Rina latihan sama siapa gitu? Gimana kalau sama Ibu aja Bu Oh, latihannya? boleh. Boleh. Berarti Rina mau latihannya sama Ibu ya? Oke. Nah, apakah Rina mau ditemani sama orang lain? Dengan teman atau dengan guru? Iya sih Bu, enaknya nih ada yang nemenin. Si Santi boleh nggak Bu nemenin Rina Bu untuk latihan? Santi Bu, Santi itu teman dekatnya Rina. Oh, Santi yang di kelas sebelah itu ya? Mm-mm. Oh, Dekat. boleh dong. Jadi Santi itu dekat rumah dengan Rina. Ya teman main Oh, di rumah boleh. juga. Oh, boleh, boleh, boleh. Nah, kalau begitu, kira-kira Rina maunya latihannya kapan, Nak? Waktu jam istirahat atau habis pulang sekolah? Kalau istirahat jangan lah Bu, Rina mau jajan Bu. Pulang sekolah aja lah ya Bu. Oh, boleh pulang sekolah berarti ya. Nah, tadi di saat di ruangan Bapak Wakil tersebut di brosurnya itu perlombaannya masih ada sih waktunya 2 bulan lagi. Nah, kira-kira Rina maunya latihannya itu sekali latihan berapa lama durasinya, Nak? Jangan banyak-banyak lah Bu. 2 kali seminggu aja lah ya Bu. Latihannya 2 kali seminggu. 2 kali Oh, seminggu. boleh. Berarti 2 kali seminggu ya. Nah, kalau 2 kali seminggu nih, nah sekali pertemuan itu maunya berapa menit atau berapa jam? Jangan lama-lama ya Bu, 1 jam aja. Tapi kan udah 2 kali. Rina juga pengen main juga Bu. Oh, boleh, boleh. 1 jam, tapi 2 kali seminggu gitu Bu. Oke, berarti 2 kali seminggu, jadi setiap kali latihan 1 jam ya. Ya, Oke. Nah, harinya hari apa maunya Rina? Sempatnya Rina. hari apa ya? Hari Selasa Bu. Satu lagi hari Kamis. Kalau hari Senin kan kita kan itu upacara. Capek dah Lina Bu kalau terusin habis pulang sekolah. Hari Rabu itu jadwal makan-makan enak Bu. Nah, Ibu Rina tuh ke pasar hari Rabu, balik pasar banyak bekal makanan enak. Hari Kamis lah Bu, berarti hari Selasa sama hari Kamis Bu. Nah, bisa Rina tuh. Oh, berarti Selasa dan hari Kamis ya, Nak ya. Kita les untuk memperlancar bahasa Inggrisnya ya. Oke. Berarti karena kita ini pulangnya agak ditunda nih 1 jam nih. Kira-kira apa ya yang harus Rina lakukan? Karena nih Rina nih pulangnya lambat nih. Apa yang harus Rina lakukan, Nak? Rina harus kasih tahu dulu ayah dan ibu. Rina bilang kalau hari Rina itu hari Selasa sama hari Kamis. Rina bilang terlambat pulangnya karena nggak langsung pulang, latihan pidato bahasa Inggris dulu sama Bu Ferry di sekolah. Jadi biasa pulangnya gitu. Rina bilang sama ayah sama ibu dulu Bu. Nah, mantap. Kira-kira apa lagi yang harus Rina lakukan, Nak? Apa ya Bu? Kan tadi kan Rina kan pengen teman tuh. Nanti Rina pergi ke Santi, minta Santi itu nemenin Rina untuk latihan gitu Bu. Oh, Bilangnya. boleh. Mantap.
Ada nggak lagi ya yang harus Rina lakukan? Lagi ya. Oh iya. Kan tadi kan Santi nemenin. Nanti kalau Santi telat, nanti Rina kena marah pula sama orang tuanya si Santi. Berarti Rina juga harus minta izin sama ibunya atau ayahnya si Santi. Kalau Rina itu pinjam Santi dulu nemenin Rina untuk latihan gitu, Bu. Jadi Rina pergi dulu minta izin sama ayahnya Santi. Bilangin Santi itu nemenin Rina latihan gitu, Bu. Mantap. Jadi bagaimana? Apakah Rina masih ragu nih untuk ikut dalam lomba tersebut? Rina nggak ragu sih, Bu. Udah banyak dukungan gitu. Karena kan juga udah banyak latihan. Terus Ibu juga mau bimbing Rina. Santi juga mau nemenin. Jadi tambah semangat kayaknya nih, Bu. Mantap. Nah, dari hasil bincang-bincang kita tadi nih, berarti apa ya yang harus Rina lakukan terlebih dahulu, Nak? Yang pertama kali, yang paling pertama itu Santi nih, Bu. Santi itu teman dekat Rina. Nanti Rina bilang sama si Santi, Santi temanin lah aku nih itu latihan. Nah, jadi kalau Santi semangat, nanti ada semangat dari Santi, Rina tambah semangat lagi. Gitu, Bu. Sama Santi lah ya, Bu. Duluan saya Rina bilang. Nah, kira-kira kapan tuh Rina mau jumpai Santi? Habis inilah, Bu. Habis ini nanti kan Rina ke lokalnya si Santi. Nanti Rina ceritain tuh masalah perlombaan ini sama si Santi, Bu. Masalah latihan-latihannya juga. Nah, oke. Lalu apa lagi, Nak? Habis itu nanti kan pulang Rina tuh, nanti Rina bilang sama ayah sama ibu di rumah kalau Rina itu besok akan telat datangnya sampainya di rumah hari Selasa sama hari Kamis karena ikutin latihan di sekolah dulu sebelum pulang. Nah, gitu, Bu. Nah, kira-kira kapan tuh Rina mau ngomong tuh sama ayah sama ibunya? Nanti lah, Bu. Nanti pulang sekolah lah, Bu. Kalau sama ayah sama ibu. Nah, Nah, jangan lupa ya. Nah, udah minta izin nih sama orang tuanya Rina. Udah bilang nih sama Santi. Kira-kira apa lagi, Nak? sama ayah Santi, Bu. Nanti Rina kena marah pula kenapa Santinya terlambat gara-gara Rina. Jadi Rina juga nanti berangkatlah ke rumah si Santi. Bolehlah minta tolong teman sama si Santi. Rina mau minta izin sama ayah atau ibunya Santi. Kalau Rina pinjam Santi dulu sebentar setiap hari Selasa sama hari Kamis nemanin Rina latihan. Bilang sama ayah si Santi, Bu. Oke, mantap. Nah, kalau begitu, kapan tuh Rina sempat tuh ke rumahnya Santi itu, Nak? Apa, Bu? Kemarin Santi pun cerita kalau ayah dan ibunya itu sibuk, jadi nggak bisa siang atau sore. Karena rumahnya dekat, bisa lah Bu malam-malam setelah maghrib berkunjung ke rumahnya, Bu. Malam-malam nanti lah ya, Bu. Rina ke rumahnya si Santi minta izin sama orang tua Santi, Bu. Karena waktu Boleh. itu ada. Boleh. Nah, udah selesai nih minta izin sama orang tua Santi. Kira-kira apa lagi yang harus Rina lakukan, sayang? Jadi, boleh nggak, Bu, kalau nanti Rina minta nomor HP Ibu, terus Rina chatting Ibu gitu, mengatur jadwal latihannya sama Ibu gitu, Bu. Boleh kan, Bu? Boleh dong, tapi jangan video call ya, Nak ya. Enggak, Bu, cuma chat aja nyok. Oke. Ibu tunggu ya nanti malam ya. Oke Oke. lah, Bu. Nah, sekarang Irina sudah sangat semangat nih sepertinya nih mengikuti perlombaan tersebut dengan cara Rina latihan. Nah, dari bincang-bincang kita tadi, tentu kita harus menulisnya supaya kita tidak lupa. Nah, harus Rina catat dulu apa yang harus Rina ingat lagi apa yang harus Rina lakukan. Coba diulang lagi, sayang. Catat ya, Bu. Ini kertas. Iya dong. Ini kertasnya. Rina kan nggak bawa kertas kan sama pena kan? Enggak. Dicatat supaya apa ya, Bu? Supaya Rina ingat. Nanti sampai di rumah Rina lihat, oh apa lagi ya nanti ya yang harus Rina lakukan.
Kan maklum lah, kita pelupa kan? Nah, catat ya nak ya. Nah, ini Ya. kertas sama penanya sayang. Sambil Sebentar diingat lagi. pikir dulu ya Bu, yang Rina itu yang akan Rina lakukan. Oke. Sambil Rina menulis boleh nggak Bu? Rina diktekan itu, Rina bacakan apa yang Rina tulis gitu, biar nanti nggak salah Bu. Boleh sayang. Apa ya nomor 1 itu harus itu Rina harus latihan dengan Ibu. Nomor 2 Rina akan bertemu dulu sama si Santi, minta izin, minta tolong si Santi agar dia mau menemani Rina. Nomor 3 ya, Rina nanti minta izin sama orang tua Rina. Kalau Rina itu nanti itu terlambat. Jadi Iya. itu lambat pulang itu nanti hari Selasa sama hari Kamis. Nomor 4 Rina malam-malam nanti lah ya. Rina pergi ke rumah si Santi minta izin sama ayah dan ibunya Santi kalau besok hari Selasa sama hari Kamis Santi akan Rina pinjam dulu nemenin Rina latihan, bilang itu sama ayah si Santi. Terus nomor yang Yang berikutnya terakhir itu apa? Rina itu kalau ada sesuatu, ada yang mau bertanya atau ada yang Rina ragukan, Rina akan bertanya sama ibu melalui chat WA, kayak gitu. Terus apa lagi ya buat semangat Rina bikin ya? Rina Apa lagi tulis di ya? sini boleh nggak Bu? Rina harus selalu semangat latihan. Nah, boleh nggak Bu ditulis Nah, yang terakhir? boleh dong. Boleh kan Udah? Bu? Ini Ibu itu Rina tempel kan Bu, biar lebih semangat. Rina hias-hias cantik-cantik ditempel di lemari. Oh, kreatif Rina namanya. Keren. Ibu suka ini dengan semangat Rina nih. Semakin semangat Ibu memberikan latihan besok sama Rina nih. Oke. Nah, kalau begitu Rina, dari hasil diskusi kita ini, Ibu ucapkan terima kasih karena Rina sudah mau semangat untuk mengikuti latihan kita besok. Bagaimana deh Rina? Iya Bu, Rina juga mau ngucapin terima kasih juga sih Bu sama Ibu. Berarti Ibu juga sudah percaya, memberikan kepercayaan kepada Rina untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini Bu. Oke, terima kasih ya Rina atas waktunya. Semoga kita berhasil besok ya sayang ya. Iya Bu, doakan ya Bu ya. Iya. Terus Nah, karena udah selesai nih kita bincang-bincangnya. Waktu istirahat sepertinya masih ada nih Nak. Rina udah makan belum tadi? belum Bu, Santinya tadi manggilnya buru-buru, jadi Rina buru-buru pula ke sininya. Boleh Rina pergi ke kantin dulu Bu? Nah, boleh. Jangan lupa ya, nanti mau makannya berdoa dulu ya Nak. Iya Oke. Bu. Bu. Oke, Makasih ya Assalamualaikum. Bu. Iya sayang, makasih ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, demikian Ibu pengamat dikembalikan kepada Bu Ita. Cekidot. Terima kasih. Sangat luar biasa ya coaching dari Ibu Ferry. Saya sebagai pengamat, langkah-langkah dari Tirta itu pertama tujuan, identifikasi, aksi nyata, dan tanggung jawab. Untuk tujuan, saya sudah melihat ketika Ibu Ferry menyampaikan pengumuman dari brosur yang didapat dari bidang kesiswaan tadi, itu sudah menyampaikan tujuan apa yang akan disampaikan Bu Ferry kepada Penny, apa tujuan memanggil dan apa tujuan mau mengadakan pembicaraan. Berarti tujuannya sudah nampak, sangat nampak sekali, sangat terlihat sekali. Kemudian identifikasi dari pertanyaan yang Ibu Ferry sampaikan, dari pertanyaan terbuka hingga menggali kemampuan yang dimiliki oleh Koci. Kemampuan ini terkait dengan
bagaimana ia bisa membangkitkan kepercayaan diri dari Koci ini yang awalnya tidak percaya untuk mengikuti lomba. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sehingga tergalilah kemampuan sehingga timbul kepercayaan dari Koci. Saya lihat ini sudah sangat bagus sekali juga. Kemudian mengenai aksi. Di dalam aksi, Ibu Ferry telah memperlihatkan, menanyakan langkah-langkah atau apa yang akan dilakukan untuk supaya si Koci ini melakukan ikut lomba supaya dia tidak grogi atau bisa timbul rasa percayanya. Nah, langkah-langkahnya tadi sudah disebutkan dan ketika diidentifikasi nampak itu langkah-langkah yang akan dilakukan. Jadi dalam coaching ini tadi, aksi yang dilakukan sudah sangat nampak sekali, sangat terlihat dan sangat bagus. Kemudian mengenai tanggung jawab juga sudah diperlihatkan dengan menuliskan supaya tidak lupa dan untuk tanggung jawab ini juga siapa pertanyaannya, kapan dilakukan, siapa yang bisa membantu, dan kemudian menanyakan lagi hasil dari aksi tadi kapan dilakukan dan siapa saja. Itu menurut saya sudah memperlihatkan bagaimana tanggung jawab nanti ketika Koci melakukan aksinya. Jadi saya lihat itu sudah sangat terlihat dan bagus sekali. Mungkin demikian ya hasil dari diskusi praktek kita tentang masalah kasus 1 bagaimana. Jadi terima kasih untuk Bu Ferry dan Ibu Beni.